Halo, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kami dari kelompok satu. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu aplikasi machine learning untuk berita palsu. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kami. Pertama ada saya, Denis Wandu Pratama, lalu ada Randy Cesario Samusir, dan terakhir ada Timothy Harminto. Di era digital yang semakin maju, informasi tersebar dengan cepat dan mudah melalui berbagai platform, terutama media sosial. Sayangnya, kemudahan ini juga membuka peluang bagi penyebaran berita palsu atau hoax yang dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan. Hoax dapat memicu kesalahpahaman, konflik sosial, kerugian ekonomi, bahkan mengancam stabilitas politik. Permasalahan hoax semakin kompleks karena penyebarannya yang masif dan sulit dikendalikan. Konten hoax seringkali dikemas dengan menarik dan meyakinkan, sehingga sulit dibedakan dari berita yang benar. Selain itu, algoritma media sosial yang cenderung memprioritaskan konten yang viral tanpa memperhatikan kebenarannya, semakin memperparah penyebaran hoax. Oleh karena itu, pengembangan sistem deteksi berita palsu menjadi sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif hoax. Sistem ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi konten hoax secara otomatis dan cepat, sehingga penyebarannya dapat dicegah atau diminimalisir. Saya akan menjelaskan mengenai metodologi pengembangan untuk kasus ini ya. Jadi kita buka dulu ya Google Colab-nya. Lalu setelah itu saya mengimport beberapa library yang akan berguna ya buat kedepannya. Ya, ini daftarnya nih. Oke, lalu untuk sumber datanya ya, ini tuh ada dua file CSV ya. Yang pertama itu fake.csv nih, dan juga true true CSV. Untuk fake CSV-nya ini tuh berisi berita yang diberi label sebagai berita palsu ya. Dan untuk yang true-nya itu untuk berita yang benar atau asli gitu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemrosesan sorry, eksplorasi data ya. Jadi eksplorasi datanya itu dilakukan ya untuk memahami karakteristik dan distribusi data. Jumlah catatan dalam setiap file ini tuh diperiksa ya dalam eksplorasi data, dan juga kita memvisualisasi distribusi subjek berita menggunakan diagram batang ya. Jadi ini ya untuk kodenya, dan ini untuk hasilnya dari fake news ya, dari file fake news, dan ini hasilnya untuk true news ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan data pre-processing dan juga data cleaning ya. Jadi data ini tuh kita akan bersihkan ya dengan menghapus kolom yang tidak diperlukan nih. Sebentar. Nih, kolom yang tidak diperlukan seperti title, subjek, dan date-nya itu tidak akan kita gunakan, jadi kita hapus aja gitu. Ya, selain itu kita juga ini mengubah mengaplikasikan berbagai teknik pra-pemrosesan atau pre-processing teks untuk membersihkan artikel berita ini. Nah, ini tuh membersihkannya itu dari apa aja sih? Membersihkan dari tanda baca, URL, tag HTML, dan juga karakter khusus ya. Lalu selanjutnya kita akan melakukan modeling ya, atau pengembangan model ya. Jadi yang pertama itu datanya akan kita pecah dulu ya. Dipecahnya itu secara acak dan rasionya itu 75 dan 75/25% menggunakan train test split. Dan ini tuh penting banget ya untuk memastikan bahwa model dilatih dan diuji pada data yang berbeda untuk mengukur kinerjanya secara akurat. Lalu kita juga akan melakukan vektorisasi teks ya. Jadi data teks ini tuh diubah menjadi fitur numerik menggunakan fungsi TF-ID vectorizer ya. Nah, teknik ini tuh menghitung nilai term frekuensi inverse dokumen frekuensi ya untuk setiap kata dalam korpus, yang memberikan bobot lebih tinggi pada kata-kata yang sering muncul dalam dokumen tertentu tetapi jarang muncul di seluruh korpus. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pelatihan model ya. Nah, untuk pelatihan modelnya itu kita menggunakan decision tree ya.
alasan kita menggunakan decision tree itu tuh karena algoritma decision tree ini tuh adalah algoritma machine learning yang paling sederhana, namun efektif untuk tugas klasifikasi ya. Lalu yang terakhir ada classification reportnya serta akurasi skornya ya. Untuk akurasi skornya ini udah bagus ya, udah mendekati 1 nih. Jadi sekian dari penjelasan saya ya. Mengenai lebih dalam mengenai model AI kami, maka kita masuk ke bagian evaluasi. Yang pertama ada prediksi dan evaluasi. Nah, model yang telah dilatih digunakan untuk memprediksi label pada saat ujian. Kinerja model dievaluasi menggunakan metrik laporan klasifikasi yang mencakup precision, recall, dan F1 score, serta skor akurasi. Dari hasil akurasi kami, secara general, eh, dat model kami akurat di 99,5% waktu. Sedangkan jika di perhitungan di dalam per data ya, per tipe datanya, model kami memiliki akurasi di dalam 100% di dalam mendeteksi eh, berita palsu dan 99% pada mendeteksi berita asli. Nah, untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan tingkatan akurasi dan skor-skor lainnya adalah pertama dengan rekayasa fitur, yaitu dengan untuk meningkatkan kinerja model, fitur teks tambahan seperti n-grams, word embedding, dan analisis sentimen dapat ditambahkan untuk menangkap informasi yang lebih mendalam dan konseptual. Yang kedua, pemilihan model. Model lain seperti random forest, support vector machine, dan neural networks dapat dicoba dan dibandingkan kinerjanya untuk menentukan model yang paling efektif dalam mendeteksi berita palsu. Ketiga, penyetaraan hyperparameter. Penyetaraan hyperparameter pada model decision tree dapat dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja model. Yang keempat, penanganan data yang tidak seimbang, yaitu jika terdapat ketidakseimbangan dalam kelas data, teknik seperti resampling atau penggunaan metrik evaluasi yang lebih canggih dapat diterapkan untuk menangani masalah ini. Untuk kesimpulannya, metode deteksi berita palsu yang dikembangkan dalam proyek ini menunjukkan pendekatan yang efektif dalam mengidentifikasi berita palsu dengan akurasi yang cukup tinggi. Dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran mesin, khususnya model decision tree, model ini berhasil mencapai skor akurasi sebesar 99%. Beberapa poin utama yang dapat disimpulkan dari poin ini adalah pertama, manfaat penggunaan. Model ini sangat bermanfaat bagi berbagai pihak seperti pembaca, jurnalis, platform media sosial, dan peneliti. Dengan kemampuan untuk secara otomatis mendeteksi berita palsu, model ini membantu menjaga integritas informasi yang berada di masyarakat. Kedua, langkah-langkah pengembangan. Pengembangan model ini melibatkan beberapa tahap penting, termasuk pengumpulan data dari dua sumber, yaitu untuk berita palsu dan berita benarnya, pemrosesan data untuk membersihkan dan menormalkan teks berita, serta pembagian data untuk pelatihan dan pengujian model. Vektorisasi teks menggunakan TF-IDF, vektorisasi dan pelatihan model menggunakan algoritma decision tree adalah langkah kunci dalam proses ini. Kemudian untuk hasil evaluasi, model yang dikembangkan menunjukkan hasil yang memuaskan dengan precision, recall, dan advance score yang tinggi pada kedua kelas, yaitu berita palsu dan berita benar. Ini menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasikan berita dengan benar. Untuk kekurangan dan potensi perbaikan, meskipun model ini menunjukkan kinerja yang baik, masih ada yang kurang untuk diperbaiki lebih lanjut. Peningkatan dapat dilakukan melalui rekayasa fitur tambahan, eksplorasi mode pembelajaran mesin lainnya, penyetaraan hyperparameter, dan penanganan data yang tidak seimbang, dan augmentasi data. Untuk penerapan praktisnya, dengan hasil yang diperoleh, mode ini dapat diterapkan secara praktis untuk mendukung verifikasi data di berbagai platform. Namun penting untuk terus meningkatkan dan memvalidasi model ini dengan data baru untuk memastikan kinerjanya tetap optimal dalam menghadapi berbagai jenis berita palsu yang terus berkembang. Secara keseluruhan, proyek ini menunjukkan potensi besar dari penggunaan pembelajaran mesin atau machine learning dalam mendeteksi berita palsu. Dengan pengembangan lebih lanjut dan penerapan yang praktis yang tepat, model ini dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam memerangi penyebaran informasi yang salah di era digital. Sekian dari kelompok kami, semoga penjelasan kami cukup jelas dan mudah dimengerti. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.